Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan mulai saja langsung menerjemahkan surah Al-Alaq ayat 11 sampai ayat 15. Konsentrasi perhatikan. Sebelum menerjemahkan ayatnya per kata, kalian perhatikan ketika Ustadz memotong ayat demi ayatnya. Contoh misalnya, jangan sampai melihat terjemah per kata. Kalau terjemah per kata nanti kalian akan kebingungan anak-anak gitu ya menerjemahkannya. Akhirnya harus melihat terjemah secara umum. Nah, jadi perhatikan bagaimana cara Ustadz menerjemahkan dan memotong ayatnya. Contoh, nanti di rumah dikasih begini, aroaita gitu ya. Kana tuh, ini potongan yang kedua. Yang ketiga ini alal huda. Nah, ya, nanti lakukan seperti ini di rumah. Aroaita ingkana dikasih garis seperti itu ya. Konsentrasi ya, kita akan mulai langsung menghafal anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aroaita ingkana alal huda. Aro'aita, apakah engkau melihat, ingkana, jika orang yang dilarang sholat itu, alal huda, dalam kebenaran. Ulangi, aro'aita, apakah engkau melihat, ingkana, jika orang yang dilarang sholat itu, alal huda, dalam kebenaran. Oke, hanya 3 saja terjemahnya. Ustaz jelaskan ya biar gak bingung. Di sini orang Arab biasanya menggunakan kata aro'aita untuk bagaimana pendapatmu gitu ya. Menurutmu gimana? Itu kalimatnya begitu biasanya seperti ini anak-anak. Aro'aita maksudnya bagaimana menurut kamu? Tapi tadi kita terjemahkan apakah engkau melihat ya, karena sesuai dengan terjemahnya. Dan kalau digunakan dalam percakapan pun artinya melihat. Tapi di sini maknanya adalah bagaimana pendapat engkau, kata Allah kepada orang-orang kafir nih. Bagaimana pendapat engkau apabila orang yang dilarang sholat itu maksudnya adalah Rasulullah. Karena di ayat 10 kemarin kita bilang abdan idza sholat, seorang hamba yang ingin melaksanakan sholat itu mau dilarang. Ceritanya Rasulullah mau sholat di depan Ka'bah itu tidak boleh oleh orang-orang kafir atau bahkan ingin dilukai. Jadi di sini Rasulullah akan dipukul nih ceritanya. Nah, akhirnya di ayat 11 Allah bilang, aro'aita, bagaimana pendapatmu atau apakah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu gitu ya. Ya, karena apabila orang yang dilarang sholat itu alal huda, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam kebenaran. Ya, tapi tetap terjemahnya kayak tadi aja ya. Paham maksudnya ya? Aro'aita, apakah engkau melihat, karena jika orang yang dilarang sholat itu alal huda, dalam kebenaran. Jadi konsentrasi ya. Di sini Allah ingin menyampaikan bagaimana pendapat engkau kalau orang yang dilarang sholat itu yaitu Rasulullah SAW justru dia adalah dalam kebenaran ya. Gitu kata Allah SWT kepada orang kafir. Nah, next kita lanjutkan ayat ke-12-nya. Au amara bittaqwa, au amara bittaqwa. Konsentrasi. Au amara, atau dia menyuruh, bittaqwa, dengan takwa. Au amara, atau dia menyuruh, bittaqwa, dengan takwa. Gitu ya. Konsentrasi. Au amaro, atau dia menyuruh, bittaqwa, dengan takwa. Maksudnya apa? Tadi kan bagaimana pendapat engkau kalau yang dilarang sholat itu yaitu Rasulullah SAW itu dalam petunjuk atau dalam kebenaran ya, atau au amaro bittaqwa, atau dia ini menyuruh kepada yang baik ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ya, kenapa dilarang kan begitu ya. Sampai sini hafal ya. Au amaro, atau dia menyuruh, bittaqwa, dengan takwa ya. Konsentrasi. Ayat ke-13. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla.
Aro'aita, apakah engkau melihat, in kadzdzaba, jika dia mendustakan, watawalla, dan berpaling. Aro'aita, apakah engkau melihat, in kadzdzaba, jika dia mendustakan, watawalla, dan berpaling. Nah, maksudnya apa Ustaz di sini? Di sini anak-anak perhatikan. Aro'aita tadi kata Ustaz kalau dalam bahasa Arab ya, atau orang-orang Arab mengenali kalimat aro'aita maksudnya bagaimana pendapatmu, kan begitu ya. In kazzaba, justru orang yang melarang sholat, kan tadi yang dilarang adalah Rasulullah. Ada yang melarang Rasulullah nih, justru dia yang mendustakan dan berpaling. In kazzaba, jika dia mendustakan, watawalla, dan berpaling. Ulangi, aro'aita, apakah engkau melihat, in kazzaba, jika dia mendustakan, watawalla, dan berpaling. Jadi maksudnya di sini, bagaimana pendapatmu apabila orang yang melarang Rasulullah untuk melaksanakan sholat itu adalah orang yang mendustakan, watawalla, dan berpaling, ya, gitu. Baik anak-anak, konsentrasi kembali ayat yang selanjutnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yara, melihat. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yara, melihat. Ya, jadi Allah menyindir orang tersebut, apakah dia ini tidak mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat. Begitu ya. Konsentrasi. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yara, melihat. Oke anak-anak, sampai sini semoga paham dan bisa menerjemahkan satu-satu ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Konsentrasi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Itu anak, konsentrasi ya. Kalla, sekali-kali tidak, la illam yantahi, jika dia tidak berhenti, lanasfa'a, sungguh kami akan mencabut, bin nasiyah, ubun-ubunnya. Ulangi, kalla, sekali-kali tidak, la illam yantahi, jika dia tidak berhenti, lanasfa'an, sungguh kami akan mencabut, bin nasiyah, ubun-ubunnya. Maksudnya apa Ustaz? Kalla, kata Allah, hati-hati ya, tidak, sekali-kali tidak. Kita terjemahkannya sekali-kali tidak. La illam yantahi, apabila orang itu tidak berhenti, ya, ini ancaman dari Allah. Kalau udah ada kata kalla biasanya ancaman dari Allah ya. Kalla, ya, sekali-kali tidak. Lihat saja kalau ada yang berani melarang Rasulullah untuk melaksanakan sholat, maksudnya begitu ya. Kalau dia tidak berhenti, ya, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh kami akan mencabut ubun-ubunnya, ya, artinya akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan orang kafir yang ketika itu mau memukul Nabi, mau melarang Nabi untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah, maka kalau dia berani memukul Rasulullah, maka akan langsung Allah cabut nyawanya tuh. Gitu ceritanya anak-anak ya.